Asia kembali diambang drama saat Piala Dunia 2026 tinggal selangkah lagi. Muncul keputusan AFC yang langsung bikin panas. Gimana bisa dua negara peserta, Qatar dan Arab Saudi, malah ditunjuk sebagai tuan rumah babak playoff round keempat? Apakah ini adil? Apa reaksi negara lain termasuk Indonesia? Dan siapa yang diuntungkan? Video ini akan membongkar semuanya, dari suara pemain, reaksi federasi, sampai amarah fans sepak bola Asia. Selamat datang di Inside Bola ID. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara. Asia kebagian 8 slot untuk lolos langsung ke Piala Dunia. 6 tim akan lolos otomatis lewat round 3. Sisanya akan diperebutkan lewat round 4 alias babak playoff pamungkas. 6 negara akan bertarung di fase ini. Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia. Mereka dibagi ke dalam 2 grup berisi 3 tim. Formatnya single round robin. Hanya 1 pertandingan per tim. Juara grup langsung ke Piala Dunia. Sementara runner up harus lanjut ke babak playoff antar konfederasi. Tapi masalahnya bukan cuma lawan, yang menjadi sorotan besar adalah venue pertandingan. Secara mengejutkan, AFC memutuskan Qatar dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah grup playoff masing-masing. Artinya, mereka akan bermain di kandang sendiri, dapat semua keuntungan atmosfer stadion, iklim, hingga dukungan fans. Masalahnya, mereka bukan tim netral, mereka juga peserta. Keputusan ini langsung memantik reaksi keras dari negara-negara peserta lainnya. Irak jadi yang paling lantang. Mereka mengirim surat protes ke AFC dan FIFA. Federasi Irak bahkan menyatakan kesediaan menjadi tuan rumah netral demi keadilan. Kami mempertanyakan dasar pemilihan ini. Ini bukan hanya lokasi, ini soal fairness. Pernyataan resmi Federasi Irak. Uni Emirat Arab juga bersuara. Mereka menuntut transparansi. Keputusan ini tidak bisa diambil secara sepihak. Kami berhak tahu alasannya. Oman menyuarakan hal serupa. Menurut mereka, tuan rumah seharusnya netral. Dan kalau peserta juga jadi tuan rumah, itu jelas melanggar asas sportivitas. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? PSSI melalui Erick Thohir memilih pendekatan diplomatis. Kami menghormati keputusan AFC. Kami akan fokus mempersiapkan tim, kata Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Meski begitu, fans Indonesia tidak tinggal diam. Di media sosial, tagar hashtag tuan rumah netral sempat trending. Banyak yang khawatir Indonesia akan bermain berat sebelah jika lawan harus tuan rumah. Kenapa keputusan ini bikin geger? Pertama, keuntungan sebagai tuan rumah. Qatar dan Arab Saudi sudah paham betul dengan iklim yang berada di negara mereka. Mendapat dukungan 100% dari supporter fanatik mereka. Mereka juga tidak akan kelelahan untuk terbang dan menempuh jalur yang panjang untuk sampai ke venue. Dan mereka memiliki persiapan yang lebih ideal dibanding tim-tim lainnya. Dalam hal ini, AFC tidak menjelaskan kenapa memilih 2 negara itu. Tidak ada kriteria resmi yang diumumkan, tidak ada bidding terbuka. Ini membuka ruang spekulasi. Apa benar keputusan ini murni teknis atau ada tekanan politik, sponsorship, atau uang? Banyak pengamat menyebut ini sebagai bagian dari sport washing, yakni penggunaan event olahraga untuk memperbaiki citra negara di mata dunia. Qatar sukses jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Saudi membeli klub Newcastle United dan sekarang aktif membangun liga domestik penuh bintang. 2 negara ini gencar membangun image sebagai pusat sepak bola Asia, dan keputusan AFC dianggap menguntungkan mereka secara simbolik dan politis. Beberapa pemain Qatar dan Saudi menyambut keputusan ini dengan bangga. Kami siap tampil di rumah sendiri. Fans kami akan jadi pemain ke-12, ujar kapten tim Qatar. Tapi pemain dari Irak, Oman, dan bahkan Uni Emirat Arab menyuarakan keprihatinan.
Kami bukan takut serangan fans, tapi kami takut sistem yang memihak, kata pemain Irak. Bagi pelatih lawan, ini jelas tugas berat. Mereka harus menyiapkan taktik bukan hanya lawan, tapi tekanan mental. Di media sosial, reaksi fans benar-benar meledak. Selalu uang yang bicara, mainnya udah kayak home and away. Padahal cuma satu pertandingan. AFC always favor the case. Indonesia harus bersuara, masa diam terus. Di aplikasi X, forum Reddit, dan kolom komentar YouTube, fans dari berbagai negara bersatu menuntut tuan rumah harus netral. Sampai saat ini, AFC belum memberikan penjelasan resmi. Tidak ada keterangan tentang kriteria pemilihan, bidding terbuka atau tidak, apakah negara lain sempat mengajukan diri. Ketika lembaga sebesar AFC bungkam, maka opini publik semakin liar dan kepercayaan kepada AFC semakin menipis, terutama di mata negara-negara kecil. Lawan memang berat, venue pun tidak menguntungkan, tapi peluang Indonesia tidak mati. Faktor kunci kemenangan bagi timnas Indonesia berada di tangan pelatih kepala Patrick Kluivert. Membangun mentalitas untuk terus berkembang, melakukan adaptasi cepat terhadap suhu dan tekanan, serta tidak terpancing emosi saat berhadapan dengan tuan rumah secara langsung di lapangan. Jika timnas Indonesia berhasil memenangkan 2 pertandingan, maka 1 tiket lolos ke Piala Dunia bisa mewujudkan mimpi 250 juta rakyat Indonesia untuk menyaksikan bangsa ini tampil di Piala Dunia. AFC sendiri tidak bisa terus diam. Mereka harus menjelaskan kriteria pemilihan, penunjukan yang transparansi, dan memastikan wasit dan penyelenggara bersikap netral. AFC mesti membangun kembali kepercayaan negara-negara peserta. Jika tidak, playoff ini akan selalu dikenang bukan karena sepak bolanya, tapi karena ketidakadilannya. Sepak bola seharusnya jadi pemain paling fair di dunia. Tapi kalau uang dan politik ikut campur, maka esensinya hilang. Di balik sorotan stadion mewah dan supporter riuh, ada pertarungan soal nilai. Dan pertanyaan utamanya adalah, apakah AFC masih layak dipercaya sebagai penjaga keadilan sepak bola Asia? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru dari Insight Bola ID. Komentar pendapat kamu di bawah. Apakah keputusan AFC ini adil? Dan apakah Indonesia masih punya peluang? Sampai jumpa di video selanjutnya.